Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله، فيا أيها الطلاب، فيا طالب العلم، مرحبا بحضوركم بهذا المسجد المبارك. Saya ucapkan selamat antum bisa mengikuti ta'lim. Maka saya akan sampaikan sikap tegas ahli sunnati wal jamaah, sikap tegas kita terhadap Rasulullah lewat ayat-ayat mulia Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa lihat ayat yang pertama, surat Al-Ahqaf. Qul ma kuntu bid'an minar rusul wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirum mubin. Katakanlah Muhammad, aku bukan rasul yang baru di antara rasul-rasul lain. Bahkan saya tidak tahu apa yang akan diperbuat Allah kepadaku dan kepada kalian. Aku hanya mengikuti wahyu yang telah diturunkan kepadaku, dan aku termasuk orang-orang yang memberikan peringatan yang tegas. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegaskan oleh Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 45-46. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhir
wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Dari ayat ini tugas utama Rasulullah SAW syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Tidak ada lagi sirajan munira dengan Al-Quran dan Sunnah, sirajan munira dengan akhlaknya, sirajan munira dengan manhajnya. Bahkan Allah memberikan penegasan lebih tegas lagi, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Kalau tidak, maka engkau belum dinyatakan menyampaikan risalah. Dengan demikian, dari ayat ini tugas utama Rasulullah hanya menyampaikan tablighur risalah al-haq kepada kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki kelebihan, bahkan dia seperti manusia biasa. Ditegaskan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 110, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya innama ilahukum ilahu wahid. Katakan Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian, hanya saja Allah memberikan wahyu kepadaku. Maka dalam hadisnya pun beliau mengatakan, innama ana basyarun mislukum ansa kama tansaun wa idza nasitu fadzakkirun. Sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian, jika aku lupa ingatkan. Maka Rasulullah pernah lupa pada waktu salat sehingga ada syariat sujud sahwi. Maka kalau Rasulullah diklaim, apalagi diangkat di atas manzilahnya, mengetahui perkara yang gaib, memegang perbendaraan Allah, sangat-sangat tidak dibenarkan. Bahkan Allah menafikan itu semua dalam surat Al-An'am ayat 50, qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaib wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya. Katakan Muhammad, saya tidak mengatakan kepada kalian saya memiliki perbendaraan Allah, kekayaan-kekayaan Allah di tangan saya. Kalau kalian minta kaya dengan kun fayakun, saya lakukan. Dan saya juga tidak mengetahui perkara yang gaib. Aku pun tidak mengatakan saya ini malaikat, bahkan aku hanya mengikuti yang diwahyukan Allah. Qul, katakan Muhammad dalam ayat lain, antum bisa lihat di dalam surat Al-A'raf ayat 188. Qul la amliku li nafsi naf'an wala darra. Katakan Muhammad, saya tidak memiliki untuk diri saya memberikan manfaat sama madarat, illa ma sya Allah, kecuali yang dikehendaki Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba, kalau seandainya aku tahu perkara gaib, lastaksartu minal khair, aku akan perbanyak kebaikan. Wa ma massaniya su, aku tidak pernah tertimpa keburukan. Kalau Rasul tahu yang gaib, Muhammad nanti kamu celaka di sini, menghindar aja enak. Dan kalau memang begitu, Rasulullah tidak pernah kena luka, Rasulullah tidak pernah kena sakit. Bahkan sebaliknya, Rasulullah bisa kena panah pada waktu perang Uhud. Rasulullah mengalami sakit seperti kita juga. Dengan demikian, ketika ada orang-orang musyrikun yang menuntut nabinya harus sakti, sebagaimana tuntutan orang-orang tradisional, kiai-kiainya harus sakti, sehingga kalau kiai nggak sakti nggak laku, maka ini persis yang dituntut orang-orang musyrikun. Antum bisa lihat di dalam firman Allah surat Al-Isra ayat 90-93. Wa qalu, mereka mengatakan, lan nu'mina laka, saya tidak akan beriman kepadamu Muhammad, hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a, kamu bisa mengeluarkan mata air dari bumi yang kering ini.
Au takuna laka jannatun min nakhilin wa inabin, kamu memiliki kebun-kebun kurma sama anggur yang begitu melimpah. Wa tufajjirul anhara khilalaha tafjira, dari sela-sela kebun itu keluar mata air yang deras. Au tusqitas samaa, atau kamu bisa menjatuhkan langit. Kama za'amta alaina kisfan jatuh. Au ta'tiya billahi wal malaikati qabila, atau kamu bisa menghadirkan Allah sama malaikat berhadap-hadapan dengan kita. Tuh lihat, tuntutan mereka persis seperti tuntutan orang tradisional kepada kiainya. Maka kiai kalau nggak sakti nggak laku. Kalau kiai nggak sakti nggak laku. Au yakuna laka baitun min zukhrufin, atau kamu punya rumah yang terbuat dari emas. Au tarqa fis sama, kamu bisa naik ke atas langit. Syukur-syukur bisa lari dan berjalan di atas air. Walan nu'mina liruqiyika, coba kurang ajarnya musyrikun, seperti yang dilakukan orang awam sekarang walaupun dia sudah bersyahadat. Walan nu'mina liruqiyika, saya tidak beriman naik kamu hatta tunazzila alaina kitaban naqra'u, sampai kamu membawa kitab langsung kamu pegang yang bisa kita baca. Qul, katakan Muhammad, subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasula, bukankah saya itu manusia biasa? Wahai musyrikun, wahai kufar Quraisy, wahai orang-orang Makkah, wahai saudara-saudaraku, bagaimana kamu menuntut sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia? Nanti kita akan bacakan bagaimana tuntutan orang-orang tradisionalisme menuntut Rasulullah SAW bisa mendatangkan rezeki untuk dia. Bahkan kedermawanan Rasulullah berupa isi dunia dan akhirat, pemberian surga, nikmat-nikmatnya itu milik Rasulullah, jelas tidak dibenarkan. Dengan demikian ikhwan, Rasulullah SAW tidak lebih. Rasulullah diberikan di dalam syahadat wa anna Muhammadan abduhu, yang diartikan abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab. Maka seluruh tindakan hulu berlebihan maka ditentang oleh Rasulullah berat-berat. Iyyakum wal ghuluwa, hati-hatilah kalian terhadap penyakit berlebihan. Wa innama ahlaka man kana qablakumul ghulu, yang menghancurkan umat kalian, umat-umat sebelum kalian adalah sikap berlebihan. Bahkan Rasul mewanti-wanti, berpesan, la tatruni kama atratin nasara ibna Maryam, jangan kau kultuskan aku seperti orang Kristen mengkultuskan Ibnu Maryam, akhirnya menyembah mentuhankan. Wa innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh, saya itu hanya sekedar hamba biasa, katakan aku adalah hamba dan utusan Allah. Maka ikhwan, ketika diangkat ke atas langit, ditempatkan satu tempat yang paling tertinggi yang tidak diberikan kepada seluruh nabi, titel yang paling gede, titel yang paling hebat diberikan oleh Allah kepada Rasul. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maka ketika ada sahabat yang datang mengatakan, anta sayyiduna wa anta khairuna wa ibnu sayyidina wa ibnu khairina, kamu adalah orang yang paling baik di antara kita, kamu adalah penghulu kita, anaknya orang terbaik di antara kita, dan anak yang terbaik dari pemimpin kita. Apa kata Rasulullah? Terus silahkan, silahkan. Rasul katakan dengan tegas, qulu biqailikum, qulu ya ayyuhan nas biqaulikum, ucapkan seperti ucapan kalian kepada kalian sesama kalian. Ya, wala yastahwiyannakumus syaitan, jangan sekali-kali syaitan menggelincirkan kalian, menghempaskan kalian, menyesatkan kalian dengan ucapan kalian, ana Muhammadun abdullahi wa rasuluh. Lihat, ana Muhammadun abdullahi wa rasuluh. Bagaimana kita benarkan orang yang memberikan pujian, ya Habibi ya Rasulullah, ya Nabi salam alaika, anta syamsun anta badru, atau ya akramal khalqi mali man aludu bihi. Berbagai macam ungkapan, insyaallah nanti kita akan bahas secara detail, yang semua adalah masuk ke dalam larangan Rasulullah.
Rasul ketika mendapatin orang yang sedang muji-muji di depannya hanya disuruh mengatakan ana Muhammadun Rasulullah wa abduhu wa rasuluh. Ma uhibbu, apa kata Rasulullah? Ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allahu azza wa jal. Saya tidak senang engkau mengangkat, engkau memberikan kedudukan saya di atas yang telah diberikan Allah kepada saya kedudukan itu. Allah hanya memberikan Muhammadun Rasulullah, Muhammadun abduhu wa rasuluh, tidak lebih. Dengan demikian kita sekarang sampai kepada kesimpulan bahwa sikap kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya satu. Sikap kita menganggap Rasulullah adalah abdun wa rasuluhu. Mungkin ada yang bertanya, kalau begitu apakah Rasulullah tidak perlu kita agungkan? Kalau begitu kita tidak mencintai Rasulullah? Kita jawab, hadirin sekalian, ibadah yang paling tertinggi, ibadah yang paling mulia adalah mencintai Rasulullah. Bahkan Rasul mengatakan, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Yang pertama, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya di antara tiga perkara yang dengan tiga perkara orang tersebut mendapatkan manisnya iman, hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selainnya. Tapi caranya kita harus pahami, cara mengagungkan dan mencintai Rasulullah sudah diatur dengan baik oleh dalil. Di antaranya mendahulukan Rasulullah, mengutamakan Rasulullah di atas segala-galanya. Makanya Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah kalian dinyatakan beriman dengan iman sempurna sehingga aku lebih dicintai daripada anaknya, ayahnya dan seluruh manusia. Kemudian yang kedua, sulukul adab. Cara mencintai kita terhadap Rasulullah, cara mengagungkan kita kepada Rasulullah adalah sulukul adab. Etika yang diajarkan oleh Rasulullah kita terapkan. Di antaranya adab yang telah diajarkan kepada Rasulullah terhadap dirinya, terhadap Rasulullah itu sendiri. Kita harus sering-sering memuji, dan pujian pun tidak ngawur, sudah diatur oleh Rasulullah dengan memperbanyak salawat. Tidak ada pujian yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah salawat, sampai memberikan janji, man shalla alayya salatan wahidan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang membaca salawat sekali kepada Rasulullah, Allah akan membalasnya 10 kali. Dan Rasul mengatakan, inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aksaruhum salatan alayya. Manusia yang paling berhak atasku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Tapi tolong dicamkan, salawat pun telah diajarkan oleh Rasulullah, kita tidak boleh ngarang. Ada salawat badar, ada salawat naria, ada salawat fatih, macam-macam salawat yang semua tidak pernah diajarkan Rasul. Kenapa yang diajarkan Rasul kita tinggal, sementara yang tidak diajarkan kita bela mati-matian, bahkan kita baca? Apalagi salawat naria, sampai ada yang khatam sekali dudukan 4.440 kali, 44 kali, termasuk saya dulu. Gitu. Khatam. Dengan demikian, cara kita beradab kepada Rasulullah adalah bentuk dari ungkapan takdim mahabbah kita dengan cara yang syar'i. Dan selanjutnya adalah memperbanyak untuk menyebutnya, bukan menyebut namanya, ya Habibi ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah. Tidak, menyebutkan akhlaknya, menceritakan tentang kekhususannya, menyampaikan ke umat tentang kelebihan-kelebihannya, menceritakan mukjizatnya, bahkan menceritakan manhaj akidah dan perjuangan dakwah Rasulullah, jihadnya Rasulullah, dermawannya Rasulullah, akhlak mulianya Rasulullah. Bukan dipuji-puji seperti orang sekarang. Rasul sudah tidak butuh dipuji ya ikhwan.
Rasul hanya butuh dibela syariatnya, dihidupkan sunnahnya, dan dibela harga dirinya. Maka siapa yang menghujat, menghina Rasulullah, hukumannya jelas mati. Sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab As-Sarimul Maslul sepakat ulama, siapapun yang menghujat Rasulullah maka hukumannya adalah bunuh dan mati dalam keadaan kafir. Ta'addub inda dzikrihi, adab yang harus kita lakukan kepada Rasulullah, beretika, beradab ketika namanya disebut. Makanya ikhwan, Rasulullah SAW mengatakan, al-bakhilu man idza dzukira ismi wa lam yusalli alayya. Kita bacakan selawat, dan tidak kalah pentingnya hadirin sekalian, beradab di masjidnya, menghormati Madinahnya, Madinah kota Rasulullah SAW, dan menghargai hadis-hadisnya. Makanya Imam Malik ya ikhwan, ketika membacakan hadis, dia mandi seperti mandi junub, berdandan dengan baik, berganti pakaian, bahkan mengenakan seluruhnya di badannya ini dengan minyak wangi, baru menyampaikan hadis Rasulullah SAW, ta'diman wa tauqiran. Maka ya ikhwan, kalau kita bicara masalah pengagungan, tidak ada orang yang paling hebat mengagungi Rasulullah, hadis Rasulullah, sunnah Rasulullah, kecuali ahli sunnati wal jamaah. Adapun ahli bid'ah kamuflase, sebetulnya mereka mengaku mencintai tapi membenci Rasulullah, mengagungkan tapi menghina Rasulullah SAW. Nas'alullah al-afiyah. Dan selanjutnya, tanda kita ta'zim terhadap Rasulullah, tasdiquhu bima akhbar, membenarkan seluruh apa yang dihabarkan tentang masa lalu, tentang yang akan datang, tentang surga neraka, seluruh perkara gaib yang kita disuruh beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaib, apa yang disampaikan oleh Rasulullah dengan sanad yang sahih, wajib kita benarkan sebagai bentuk mahabbah dan ta'zim kita kepada Rasulullah. Dan tanda ta'zim kita dengan mengikutinya, mentaatinya, dan iktidak, menggunakan sunnah-sunnah beliau sebagai petunjuk hidup. Itu ta'zim yang benar. Bagaimana sekarang ikhwan, ada orang yang mengaku ta'zim, semalaman suntuk membayar salawat-salawat bid'ah sampai jam 1 sampai jam 12, salat subuhnya ditinggalkan. Coba, apakah memang mereka ta'zim terhadap Rasulullah? Padahal konsekuensi ta'zim mengikuti, mentaati. Rasul mengatakan, asqalus salati 'alal munafiqina salatul isya wal fajr. Berarti Anda bukan sekarang mengagungkan Rasulullah, bahkan dengan tanpa sadar Anda memasukkan diri Anda ke lingkaran munafikin yang telah diklaim oleh Rasulullah. Bagaimana Anda bisa meninggalkan salat subuh yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, man shallas subha bi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah. Siapa yang salat subuh dengan berjamaah seperti salat semalam suntuk, digunakan untuk begadang semalam suntuk, bukan salat qiyamul lail, tapi dengan membaca salawat-salawat bid'iyah, membaca sirah-sirah yang banyak cerita-cerita makdubah, maudhu'ah. Nas'alullah al-afiyah. Selanjutnya, at-tahakum ila sunnatihi, berhukum kepada sunnahnya. Fala wa rabbika la yu'minun, demi Tuhanmu Muhammad, mereka tidak beriman hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Iman seseorang dinyatakan tidak sempurna dari ayat ini sebelum menjadikan Rasulullah sebagai rujukan dalam persengketaan, perselisihan, dan berani meninggalkan ucapan tokoh sehebat apapun. Bagaimana tidak hadirin sekalian, kita dianjurkan untuk sami'na wa ata'na, ati'ullah wa ati'ur rasul. Kita mendahulukan ucapan selain Rasul sangat tidak mungkin. Dan yang terakhir, yang selanjutnya, ta'zim itu bisa dibuktikan, pengagungan kita bisa dibuktikan dengan adzabu anhu, membela beliau, membela harga diri beliau, membela sahabat beliau, bahkan dengan mengatakan mencintai dan mengatakan radhiyallahu an, membela istri-istri beliau, tidak seperti orang-orang Syiah yang tiap hari menghujat, tiap hari mencela, tiap hari mengkafirkan, bahkan mendoakan kutukan kepada orang yang paling dicintai Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Iqtadu billadzataini Abu Bakar wa Umar, ikutilah dua orang ini, yaitu Abu Bakar wa Umar. Bagaimana ikhwan kita bisa mengikuti
mengembangkan, menyiarkan, mensosialisasikan, mendukung syiar yang orang tiap hari mengutuk sahabat Rasulullah dan mengatakan setelah sepeninggal Rasulullah semua sahabat murtad kecuali 4 atau beberapa orang. Dan yang terakhir, bentuk ta'zim cinta kita terhadap Rasulullah adalah nasru sunnatihi, menyebarkan sunnahnya. Coba antum lihat ya ikhwan, sahabat Rasulullah SAW ketika pada waktu haji wada jumlahnya 120.000 yang meninggal di Medina, tidak ada lebih dari 100. Yang dikubur dipakai cuma 50, yang mati syahid di perang di mana? Uhud cuma 70. Selainnya kemana? Mereka menyebar ke seluruh dunia sampai Azerbaijan, sampai Eropa, Persia, Romawi. Untuk apa ya ikhwan? Apakah untuk menyebarkan bid'ah, mengadakan peringatan Maulid Nabi? Tidak, untuk menyebarkan sunnah Rasulullah. Karena dia faham kata-kata Rasulullah, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha farubba hamil fikin ila man huwa afqah. Semoga Allah menjadikan muka seorang bercahaya yang mendengarkan makalah hadis dariku, dihafal, diingat, kemudian disampaikan seperti mendapatkan dariku. Banyak orang yang membawa fikih kepada orang yang lebih faqih. Apakah mereka menyebarkan bid'ah? Bahkan mereka sepakat semua mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Nanti kita akan soal insyaallah. Dengan demikian, sikap kita terhadap Rasulullah yang sudah dijelaskan lewat ayat, lewat hadis, itulah sikap kita, tidak lebih tidak kurang. Dan ta'zim kita terhadap Rasulullah hanya seperti yang telah ditegaskan oleh para ulama dengan poin-poin di atas. Sekarang yang menjadi permasalahan, apakah memang betul tanda ta'zim kita terhadap Rasulullah mengadakan peringatan Maulid Nabi? Maka kita masuk sekarang menyoal polemik masalah peringatan Maulid Nabi. Hadirin sekalian, kita tidak ingkarin bahwa polemik Maulid Nabi semakin hari semakin tajam. Dan sebagai ujian kita bahwa antara hak dengan batil tidak akan pernah bisa ketemu. Seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama, ada 3 perkara yang selamanya tidak akan bisa ketemu: asyirku wa tauhid, syirik dengan tauhid, sunnah dengan bid'ah, taat dengan maksiat. Begitu juga pelakunya, ahlu tauhid tidak akan bisa bersatu dengan ahli syirik, ahli sunnah tidak akan bisa bertemu dengan ahli bid'ah, dan ahli taat tidak akan bisa menyatu dengan ahli bid'ah. Saya kasih contoh saja mas, pernah antum lihat orang judi sebelum judi membaca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim ila hadratin Nabi, walaupun bid'ah, ila hadratin Nabil Mustafa, habis judi diakhiri dengan kafaratul majlis? Nggak ada. Begitu juga syirik. Bagaimana sekarang kita akan tumpuk, kita akan modif, kita akan gabungkan sunnah dengan bid'ah, ahlu sunnah dengan bid'ah? Tidak akan bisa. Dengan demikian ikhwan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Dengan demikianlah telah saya jadikan bagi Nabi musuh-musuh dari kalangan setan, jin dan manusia. Dalam ayat lain, pertengkaran antara hak dengan batil, antara sunnah dengan bid'ah, antara syirik dengan tauhid, antara maksiat dengan taat, abadi sampai hari kiamat, selagi iblis belum meninggal dunia. Dan itu meninggal telah diberikan oleh Allah kesempatan sampai hari kiamat. Antum jangan merasa sudah habis permusuhan kita dengan ahlul haq, ahlul batil. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Demikianlah telah jadikan kami setiap nabi musuh-musuh dari kalangan orang-orang mujrimun. Apa kerjaannya mereka? Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Jadi kalau mereka ngeledek, mereka mencibirkan kita, memberikan julukan-julukan yang aneh, bahkan menjadikan kita sebagai bahan ledekan, bahkan dengan mudahnya mereka menyesatkan kita, itu sudah tabi'atul mujrimin.
Nah, hadirin sekalian, polemik Maulidun Nabi antara bid'ah dengan mereka mengatakan bid'ah dhalalah dengan bid'ah hasanah, memang tidak diingkari, itu muncul dan itu terjadi karena ada beberapa ungkapan-ungkapan dari senior kita, dari ulama kita yang kemudian dikembangkan, dipaksakan mereka untuk menjadi dalih. Namun hadirin sekalian, kembali lagi, setiap orang bisa diambil dan ditolak pendapatnya kecuali Rasulullah. Dan yang kebablasan, yang aneh, bukan hanya mengatakan bahwa maulid Nabi itu bid'atun hasanah, bahkan Muhammad Alwi Al-Maliki, salah seorang tokoh sufi yang paling jegek dan pembela utama bid'ah di tanah Jazirah Arabia di Mekah, beliau mengatakan peringatan malam maulid Nabi lebih utama malam Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Lebih utama dari Lailatul Qadar dari sisi satu. Dia mengatakan maulid Nabi munculnya Rasulullah. Kalau Lailatul Qadar muncul karunia untuk Rasulullah. Mana yang lebih utama? Munculnya Rasulullah ama muncul karunia untuk Rasul? Satu. Maulid Nabi, malam maulid Nabi, munculnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Lailatul Qadar hanya turunnya malaikat-malaikat. Sekarang keluarnya Rasulullah SAW dilahirkan, mana yang lebih utama dari turunnya malaikat? Otomatis kata dia, lebih utama lahirnya Rasulullah dari turunnya malaikat. Dan yang terakhir, kalau Lailatul Qadar kebaikan hanya khusus untuk umat Nabi Muhammad, kehadiran Rasulullah untuk seluruh umat manusia kafirun wa mu'minan. Kalau memang begitu, kata beliau menyimpulkan, Muhammad Alwi Al-Maliki yang kitabnya sudah dibantah banyak oleh ulama-ulama sunnah, mengatakan, menyimpulkan malam maulid Nabi lebih utama dari Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Inilah ya ikhwan. Dengan demikian, udahlah kita biarkan bahwa itu khilaf di antara ulama. Tapi akhirnya perbedaan apapun kita harus kembalikan kepada Alkitab was Sunnah. Karena Rasulullah SAW dan Rasulullah dan sahabatnya membiasakan hal itu. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Kalau kalian berselisih di dalam sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan di dalam surat Asy-Syura ayat 10, Allah mengatakan, wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Apapun yang kalian perselisihkan dalam soal agama, sekecil apapun, maka hukumnya adalah kembali kepada Allah. Dengan demikian, ikhwan, kita punya takaran jelas. Siapapun boleh bicara, siapapun boleh ngomong, tetapi yang kita jadikan patokan adalah qala Allah, qala Rasul dan ijma'us sahabat. Namun hadirin sekalian, ada syubhat di tengah kita. Ada orang yang menjadikan pendapat ulama sebagai dalil. Bahkan dia mengatakan maulid Nabi itu enggak apa-apa, kan ada ulama yang membolehkan. Sublihat ya ikhwan, bagaimana pendapat ulama satu dengan yang lainnya kita jadikan dalil untuk menolak pendapat ulama yang lain? Jangankan sekarang Imam Syafi'i, jangankan Imam Abu Hanifah, jangankan Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Abbas saja ketika menyampaikan qala Allah, qala Rasul, ada yang mengatakan qala Abu Bakar, qala Umar, mengatakan dengan tegas, hampir-hampir batu langit menghujani kalian. Saya katakan qala Allah, qala Rasul, kalian katakan qala Abu Bakar, qala Umar. Kalau hadis Rasul diadukan dengan ucapan Abu Bakar, Umar, tidak diterima, apalagi diadukan dengan orang yang di bawah Abu Bakar, Umar, dengan imam-imam yang lainnya. Subhanallah, sangat tidak bisa diterima oleh akal sehat. Yang lebih lucu lagi hadirin sekalian, ada kitab fikih tradisionalisme. Di dalam kitab ini dinyatakan kitab sebagai panduan orang dalam beragama tradisionalis yang ditulis oleh Kiai Haji Muhyiddin Abdul Somad. Bagaimana seorang kiai besar, Abdullah Faqih, dan termasuk kiai langit,
Karena dia sudah berhasil nyampe ke langit, mungkin, sehingga dijulukin Kiai Langit, atau memang karena memang tinggalnya di langitan. Dia mengatakan setelah memuji kitab ini, subhanallah, inilah ikhwan fanatis, inilah ikhwan yang disebut dengan sesuatu yang akhirnya lana a'maluna walakum a'malukum, seakan-akan tidak pernah bisa ketemu. Padahal Nabi kita satu, Ka'bah kita satu, kiblat satu. Apa kata dia? Apabila dari pihak mu'tadidin, maksudnya orang-orang yang tidak setuju tentang praktek amaliyah Nahdlatul Ulama, itu masih berbeda pendapat dan menolak, maka silahkan menempuh jalannya sendiri setelah itu. Karena hal itu adalah masalah khilafiyah ijtihadiyah yang menurut kaidah agama tidak dapat saling menggugurkan. Al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Saya dukung ijtihad tidak boleh dibatalkan dengan ijtihad, tapi tolong dicamkan bisa dibatalkan dengan dalil. Tapi anehnya ikhwan, dia bikin kaidah setelahnya, tapi tidak semua pendapat orang itu bisa diterima dan tidak semua khilaf itu mu'tabar diakui. Wa laisa kullu khilafin jaa mu'tabara, tidak semua khilaf bisa kita anggap, bisa mu'tabar kita berhitungkan, illa khilafun lau haddun minan nadar, kecuali perselisihan yang memang bisa dipandang, memang bisa kita anggap itu khilafiyah. Antum lihat pernyataan beliau setelahnya, kitab ini menjelaskan kebenaran amalan jamaah kita. Setidak-tidaknya kaum mu'taridin atau orang yang selama ini menentang praktek agama NU Jamaah Nahdiyin melakukan amalan tersebut tidak taklid sebetulnya. Tolong dicamkan, Jamaah Nahdiyin melakukan amalan tersebut tidak taklid buta kepada pendahulunya. Karena itu tidak perlu diperdebatkan lagi. Tuh lihat. Sekarang kalau kita kembalikan ke kaidah ini ikhwan, apakah Maulid Nabi termasuk khilaf mu'tabar? Khilaf yang bisa diakui? Apakah khilaf tersebut ada hakun nador, bisa diteliti dan berhak untuk diijtihadin? Kalau tidak, maka kenapa anda bela-bela? Bahkan dia membuat kaidah terakhir, fama lahum ra'yuhum walana ma nara wa nastanid. Mereka punya pendapat sendiri, juga kita punya pendapat dan pedoman sendiri. Apa kata akhir? Lakum dinukum waliyadin. Allahu akbar ya ikhwan. Makanya untuk merubah praktek tradisionalisme di kalangan mereka sudah batu cekek totok sampai diutak-atik kayak apapun, pokoknya ini adalah agama saya. Kamu punya agama lain silahkan, jangan saling gagung-gugat. Akhirnya ikhwan, tidak ada kata innamal mu'minuna ikhwatun. Kita sudah berpisah. Al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad tidak bisa dibatalkan ijtihad, tapi bisa dibatalkan dengan dalil. Makanya Imam Syafi'i sendiri, yang imam mereka yang paling kita agungkan bersama, yang mereka juga agungkan, in sahhal hadisu fahuwa madhabi. Bahkan beliau mengatakan, kalau seandainya kamu menemukan pendapat saya bertentangan dengan Alkitab wa Sunnah, lempar itu pendapat saya ke tembok dan ambil itu sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana dengan kekehnya mengatakan lana a'maluna walakum a'malukum, namun menggunakan bahasa yang begitu enak didengar. Mereka punya pendapat, kami punya pedoman. Nastanid, padahal kalau dia mau mengungkap kalimat nastanid sanad artinya adalah dalil. As-sanadu minad-din, berarti di sini adalah hadis-hadis Rasulullah. Mana praktek-praktek yang mereka praktekkan dari mulai tahlilan, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, tersanadkan kepada Rasulullah, nyambung kepada Rasulullah. Kalau kita tanyakan, Abu Bakar pernah enggak tahlilan? Umar bin Khattab pernah enggak melakukan mitoni 7 bulanan? Apakah pernah mereka melakukan Maulid Nabi? Semuanya jawabnya nol. Bahkan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani sebelum dia mengatakan Maulid Nabi itu bid'ah hasanah, dia menegaskan di awalnya, sebetulnya Maulid Nabi tidak pernah dipraktekkan oleh salaful ummah pada generasi yang terbaik. Namun, nah itu namunnya. Oleh karena itu ikhwan, sekarang kalau memang kita sudah sampai kepada kesimpulan
setelah kita takar peringatan Maulid Nabi menurut takaran Alkitab wa Sunnah dan ijma'us salaf, kita temukan setelah Allah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina, sebelumnya tidak ada praktek Maulid Nabi. Dan ketika Rasulullah mengatakan atiullaha wa atiur rasul, ketika Allah berfirman atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, ketika itu pun belum ada dan tidak ada praktek maulidan. Dan ketika ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang telah datang dari Rasul ambil dan yang dilarang tinggalkan. Ketika itu Rasul pun dan sahabat tidak pernah melakukan Maulid Nabi. Bahkan Rasulullah dengan tegas mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin, dan tetaplah pegang teguh sunnahku dan sunnah sahabatku. Dan ketika itu Rasul pun menegaskan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bahkan agama setelah itu hanya butuh penyerahan ketaatan, bukan memodif, bukan bikin, menambahi, mengurangi. Maka ketika Rasulullah mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba, setiap umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau, ikhwan? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Dalam lafaz lain dakhalan nar. Berarti sekarang ikhwan hanya taat. Dengan demikian Abdullah ibnu Mas'ud sebagaimana yang telah dinukil oleh Ibnu Waddah di dalam kitabnya Al-Bid'ah wan Nahyu an, beliau mengatakan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa kullun dhalalatun. Ikutilah, jangan membuat satu kebid'ahan. Ajaran ini sudah dicukupkan, tidak perlu ditambahi, tidak dikurangin, karena setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Kullu bid'atin dhalalah. Bukan hanya beliau saja, bahkan Abdullah ibnu Umar menegaskan hadis Rasulullah kullu bid'atin dhalalah tanpa pengecualian. Beliau mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in yarahan nasu hasanah. Setiap yang bid'ah itu sesat walaupun dipandang sebagian orang baik. Dengan demikian ikhwan, siapa lagi setelah mereka pendekar sunnah, pengawal Rasulullah, orang yang telah mendapatkan sanjungan, pujian, rekomendasi dari Rasulullah, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin dan seterusnya. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Lebih mengungguli, mendahului, mengalahkan ucapan-ucapan beliau. Dengan demikian sabar. Kalau sekarang ikhwan, kesimpulannya seperti yang dikatakan oleh Imam Malik, fama lam yakun yauma idzin dinan fala yakunul yauma dina. Kalau pada zaman mereka yaitu Rasulullah dan sahabat bukan agama, sampai hari ini pun, sampai kapanpun tidak akan bisa menjadi agama. Makanya nggak ada sunnah susulan, apalagi dengan seenaknya mulut orang-orang tradisional mengatakan, Mas, sebetulnya Rasulullah dulu mau peringatan Maulid Nabi tapi belum sempat. Wah, maunya ditutup cengele kan gitu. Coba, sebetulnya Rasulullah juga sebetulnya mau tahlilan tapi belum sempat. Na'udzubillah. Makanya ikhwan, dengarkan ucapan Ibnu Katsir Asy-Syafi'i yang kitab tafsirnya banyak dipakai pedoman mereka. Wa amma ahli sunnati wal jamaah, adapun ahli sunnah wal jamaah, fayaquluna fi kulli fi'lin aw qawlin, adapun ahli sunnati wal jamaah menyatakan setiap perbuatan dan ucapan lam yasbut anis sahabah, yang tidak pernah dinukil tetap dari sahabat, fahuwa bid'atun, maka itu bid'ah. Li'annahu law kana khairan lasabaquna ilaih. Allahu akbar. Li'annahu law kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau seandainya itu baik, pasti mereka akan mendahului kita, akan mendahului mereka-mereka yang sekarang mengatakan Maulidun Nabi bagian dari ta'zim wa habba, bagian dari kebaikan. Ya ikhwan, law kana khairan lasabaquna ilaih.
Ibnu Katsir, Asy-Syafi'i, Al-Mubajjal, muridnya juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini menunjukkan bahwa Syekhul Islam enggak pernah mengajari mereka ta'assub dan bukan anti mazhab. Buktinya muridnya Ibnu Katsir dibiarkan mencematkan Asy-Syafi'i. Siapa bilang sekarang ahli sunnah wal jamaah salafus saleh dan kita mengembangkan dakwah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang mereka tuduh Wahabi anti madhab? Nasallallahu al-afiyah. Makanya ikhwan, pegang ucapan Abu Sa'id ibn Jubair, ma lam ya'rifuhu al-badriyun falaysa minad din. Seluruh agama, ajaran Islam yang tidak dikenal oleh ashabul badar bukan agama. Dengan demikian agama sudah tuntas, syiar sudah tuntas, konsep sudah tuntas. Kita sekarang hanya mempertahankan kemurniannya. Dan ya ikhwan, karena memang jalan ini terjal, mengembangkan sunnah banyak tantangannya dan banyak musuhnya, apalagi suara mayoritas mendukung bid'ah. Dengarkan apa yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Abbas, ma ya'ti 'alan nasi min 'amin, tidaklah datang suatu zaman illa ahdatsu bihi bid'atan, melainkan mereka senang membuat bid'ah, wa amatu fihi sunnatan, mematikan sunnah Rasulullah, hatta tahyal bid'ah wa tamutus sunan, sampai bid'ah hidup dan sunnah mati, lenyap, sirna. Sampai dikatakan oleh Hudzaifah ibn Yaman ketika dia memberikan contoh, ada dua batu yang ditumpuk, kemudian menanyakan kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabatku, tahu enggak di antara tumpukan dua batu ini cahaya? Tidak saya lihat kecuali sedikit. Akan datang demi Allah suatu zaman, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, akan datang suatu zaman merajalela bid'ah dan hilang kebenaran, sampai ketika bid'ah ditinggalkan, orang mengatakan turikati sunnah, sunnah telah ditinggalkan. Saking nemennya mas, ketika bid'ah ditinggalkan mengatakan sunnah telah ditelantarkan, dan itu sahih. Ketika saya pulang ke Lamongan, orang-orang pada ngeluh karena zaman saya dulu aktif, malam Ahad berjanjian, malam Jumat berjanji tiba, malam Rebu manakib, pokoknya full. Sekarang sudah nggak ada. Orang-orang kampung ngeluh, dek, dulu zaman kamu bagus, syiar Islam hidup, sekarang sudah mati semua. Malam Jumat gak ada berjanjian, malam Rebu gak ada manakiban. Katanya saya bilang syukur nggak ada, kan gitu. Coba bayangkan, secara tidak langsung bukankah mereka mengatakan ikhwan, sunnah telah ditinggal, padahal bid'ah. Dan ini kenyataan. Maka pegang kata-kata Sahal bin Abdullah At-Tustari, alaikum bil athari was sunnah, peganglah asar dan sunnah. Fa inni akhafu annahu sayati an qalilin zamanun, akan datang sebentar lagi, tidak lama, suatu zaman, idza dzakara insanun nabiyya wal iktida'a bihi, kalau ada orang menyebutkan tentang Nabi dan memerintahkan untuk ikut Nabi, mereka mengatakan apa mas? Fi jami'i ahwalihi, agar dia mengikuti sunnah Rasul dalam setiap keadaannya, tingkah lakunya, dalam seluruh halnya. Mereka katakan apa? Dhammuhu, celahlah dia. Nafiru anhu, bikin orang-orang lari dari dia. Wa tabra'u minhu, berlepaslah diri dari mereka, dari dia. Adilluhu, hinakan dia. Wa ahinuhu, rendahkan dia. Dan ikhwan, sampai kepada satu tingkatan persis yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, sayati 'alan nasi zamanun al-mu'minu adhallu minal amah, akan datang suatu zaman orang mukmin hidup seperti budak belia. Oleh karena itu Imam Al-Auza'i mengatakan, lan yadhhabu ahlul Islam walakin yadhhabu ahlu sunnah hatta la yabqa fil qaryati illa rajulun wahid. Tidaklah mungkin lenyap, orang Islam tidak akan lenyap, akan tetapi yang lenyap adalah ahli sunnah, dan tidak tersisa di suatu kampung kecuali satu orang. Itu pun terhina, tertindas, suaranya tidak pernah didengar, dan mereka sangat terisolir. Sabarlah terhadap ghuraba, sabarlah terhadap ghurbatul Islam, karena fadilahnya banyak. Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis yang sahih, al-ghuraba unasun salihun
fi unasi su'in katsir man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum. Mereka manusia yang soleh hidup di tengah manusia yang jahat, yang jelek, yang bobrok akhlaknya, rusak akidahnya, yang membangkang, yang menentang lebih banyak daripada yang mentaati. Nas'alullahal afiyah. Sekarang hadirin sekalian, kalau memang seperti itu, kebid'ahan maulid Nabi harus kita bantah, subhat-subhat harus kita bongkar. Karena memang Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Ibnu Adi di dalam Al-Kamil, Ibnu Hibban dalam Siqatnya, Ibnu Waddah di dalam kitab Al-Bid'ah wan Nahyu Anha, dan Ibnu Qayyim di dalam kitab Miftah Darus Sa'adah. Rasulullah SAW mengatakan, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu, akan membawa ilmu ini terus setiap generasi manusia yang paling adil, istiqamah, tidak menjual agama dengan seonggok harta dunia, dan tidak mencoba menungkar dengan hawa nafsu, tapi tetap istiqamah. Tugas mereka yanfuna anhu tahrifal ghalin, menafikan penyimpangan orang-orang yang melampaui batas berlebihan, wantihalal mubtilin, dan orang-orang batil yang mencoba untuk menisbatkan kebatilan mereka kepada Islam, wa ta'wilal jahilin, dan takwilnya orang bodoh. Dan ternyata ikhwan, katanya Ibnu Qayyim, rusaknya agama karena 3 orang ini: penyimpangan orang-orang yang berlebihan, penisbatan batil ke Islam orang-orang yang ahlul batil, dan takwilnya orang-orang bodoh. Antum lihat kesalahan agama, imma penyimpangan orang yang berlebihan, atau ahlul batil menisbatkan kebatilan dengan Islam, dikasih cover kemasan Islam, sunnah, tapi ternyata sesat, bid'ah. Islam tapi ternyata di dalamnya adalah berbagai macam penyimpangan, bid'ah, khurafat. Begitu juga orang bodoh, kalau memang tidak punya ilmu, mau menyomot ayat, nyomot hadis, yang laku apa mas? Takwil batilnya. Makanya mereka ambil ayat, ambil hadis rampangan, sehingga tidak aneh kalau mereka mendukung bid'ah dengan ayat. Tapi tolong waspadai, mereka yang digedekan takwilnya, yang mereka gedekan tafsirnya, tafsir menurut versi mereka. Karena aslinya mas, seluruh kebid'ahan tidak bisa didukung dengan dalil yang sahih, hanya bisa didukung dengan hadis yang maudhu' atau dhaif. Kalau seandainya ada di antara mereka menggunakan ayat-ayat atau hadis yang sahih, ketahui, pahami dan teliti, pasti pembeloan, penyimpangan, takwil, tafsirnya jauh dari panggang, tidak pernah didahului oleh ulama. Nanti kita akan sampaikan di antara mereka bagaimana menggunakan ayat untuk peringatan Maulid Nabi, menggunakan hadis yang sahih untuk peringatan Maulid Nabi. Dan ya ikhwan, perlu diketahui, Yahya ibnu Yahya mengatakan, adzabu anis sunnah afdalul jihad, membela sunnah termasuk jihad yang paling utama. Maka dari ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyimpulkan, membela sunnah termasuk bagian dari jihad, dan orang yang menegakkan, menebarkan sunnah termasuk mujahid. Nah, sebelum saya, mas, kenapa masih ada orang terus mempertahankan maulid? Kenapa masih ada orang yang meyakini bahwa maulid itu dianjurkan? Yakin tidak terlepas dari syubhat. Sebelum saya menjawab, kurang lebih ada syubhat 15, mudah-mudahan nyampe. Saya akan ceritakan sejarah maulid Nabi, karena ini penting. Karena ada sebagian orang yang dengan enaknya mengatakan, yang mengadakan maulid Nabi kan Salahuddin, tapi dia tanpa sadar Salahuddin itu hidup kapan? Masa ada sunnah susulan zaman Salahuddin? Oke, kalau sekarang mereka tetap bersikukuh, mari kita kupas tuntas sejarah yang sebenarnya. Siapa yang melahirkan, siapa yang punya ide dan mengawali maulid Nabi? Disebutkan di dalam beberapa kitab, di antaranya kitab Syekh Ismail Al-Ansari, ya, termasuk bantahan terhadap kitab-kitab yang syubhatnya Muhammad Alwi Al-Maliki, dan juga Abdullah Mani menegaskan bahwa yang pertama kali mengadakan peringatan maulid Nabi adalah Al-Mu'izz li dinillah, salah seorang raja Fatimiyah, yaitu Daulah Fatimiyah Syiah Qaramitah, yang telah berhasil
dengan sukses mencuri Hajar Aswad 22 tahun. Pada tahun 361. Awalnya mereka mengumpulkan ulama, qadhi, menteri untuk mengadakan acara ihtifal maulid ini di Al-Azhar, Masjid Al-Azhar. Masjid yang sekarang ini menjadi Universitas Al-Azhar. Kemudian hadirin sekalian, mereka menyiapkan makanan, bahkan ada makanan yang jumlahnya berapa? Lempeng berapa? 19 lempeng. Itu dipatah-patahin sampai membutuhkan 300 drum diwadahi untuk wadah makanan. Ini makanan khusus untuk menteri-menteri, ini makanan untuk qadhi, ini makanan untuk mereka ulama, untuk makanan fakir miskin. Jadi hadirin sekalian, betul nyampe di sini mulutan karena pesta mulut. Mulutan. Nah, hadirin sekalian, setelah daulah, maksudnya pemerintahan Fatimiyah berganti kepada Al-Afdal Ibn Amirul Juyush. Al-Afdal Ibn Amirul Juyush ini agak mendingan. Peringatan-peringatan ini dimatikan. Mereka bukan ngadain peringatan Maulid Nabi saja, Mas. Mereka punya banyak peringatan. Peringatan hari lahirnya Nabi Muhammad, hari lahirnya Ali bin Abi Thalib, hari lahirnya Hasan, hari lahirnya Husain, hari lahirnya Fatimah. Bahkan dia punya hari tahun baru yang disebut Nairus. Bahkan dia punya hari keluarnya Imam Al-Muntadhar. Itu diperingatin sepanjang tahun, dan tujuannya untuk memfasilitasi antara kedekatan raja dan rakyat yang sudah kesenjangannya muncul. Kenapa? Karena menyelisih sunnah-sunnah Rasul, sehingga mencari hal-hal yang bisa mendekatkan, ngumpulin mereka. Kalau sekarang mana yang bisa mendatangkan massa untuk diambil suaranya, apapun yang dilakukan jadi persis seperti itu. Makanya menjadilah acara spektakuler tahunan. Bahkan ada ceramah dari pemimpin negara, dari khalifah, dari menteri agamanya, dan seterusnya, sampai bagi-bagi makanan semalam suntuk. Kemudian hadirin sekalian, sempat berhenti, kemudian dihidupkan lagi atas usulan ustadz-ustadz Masjid Al-Azhar, dengan merayu, mengajak kembali siapa? Al-Amir bi Ahkamillah, atau dia memiliki titel Al-Hakim bi Amrillah. Tahun 524 hidup lagi yang sudah lama mati. Tahun 524 ini dikembangkan lagi menjadi acara yang besar, lebih besar lagi zaman Al-Mu'izz li Dinillah. Setelah melihat ahli sunnah wal jamaah yang didominasi oleh orang-orang sufi, dipindahlah acara ini ke Irak. Ditiru oleh orang-orang sebagian ahli sunnah Irak. Nggak benar kalau sekarang di dalam kitab ini yang pertama kali mengadakan di tengah, yang pertama kali mencetuskan Maulid Nabi adalah Al-Malik Al-Mudaffar Abu Sa'id Al-Kukburi. Tidak benar. Bahkan yang sahih dikatakan oleh Abu Syamah di dalam kitab Al-Ba'is, mengatakan yang pertama kali mentransfer, memindah, meniru di kalangan ahli sunnah adalah Muhammad, ya, namanya Umar ibnu Muhammad Mullah, salah seorang tokoh sufi yang paling tulen dan sangat kental kesufiannya, dengan mengundang raja, umarok, dan para pemimpin Islam ke rumahnya. Bahkan dia menyiapkan satu aula khusus untuk acara tahunan. Setelah nampak baik, setelah nampak kok bagus, maka Malik Al-Mudaffar, Raja Mudaffar, yaitu daerah Irbil di Irak, yang namanya Abu Sa'id Al-Kukburi, mengusulkan kepada Umar ibnu Muhammad Mullah, kenapa acara ini kita tidak resmikan saja menjadi acara negara dan kita adakan di kerajaan. Ternyata disetujuin, bahkan didukung. Sejak itulah abad ke-7 Hijriah, acara Maulidun Nabi menjadi acara resmi di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Dengan demikian ya ikhwan, kalau kita pelajari dengan detail sejarah Maulid Nabi, sama sekali tidak ada kaitannya dengan penegakan sunnah,
tidak ada kaitannya dengan ahli sunnah wal jamaah yang murni. Bahkan itu ide pertama kali muncul dari Syiah Qaramithah Fatimiyah, kemudian ditransfer yang pun orang-orang sufi yang jelas musuhnya ahli sunnah wal jamaah, menentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Bagaimana kita dengan sukarela membela, mengeluarkan harta, bahkan mengerahkan tenaga. Kadang kasihan kita lihat panitianya sampai capek begadang, masang dekor, nyebar spanduk, yang akhirnya keluar keringat mubadir, tidak ada surganya. Padahal prinsip seorang mukmin, saya nggak mau keluar keringat kalau nggak ada surganya. Apalagi sekarang menegakkan bid'ah, maka semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sekarang hadirin sekalian, saat kita sudah mengetahui bahwa sejarah kelam Maulid Nabi yang tidak ada kaitannya dengan Rasulullah, Khulafaur Rasyidin dan sahabat, bahkan Imam Sunnah Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Sufyan As-Tsauri dan juga Sufyan Ibnu Uyainah, afadilul a'immah, tidak mengenal sama sekali. Bagaimana kita mengatakan itu dianjurkan ya ikhwan? Apakah mungkin kalau memang itu kebaikan mereka semuanya luput lepas? Kalau begitu, apa yang dikatakan oleh Rasulullah, la tajtami'u ummati ala dhalalatin, umatku tidak akan mungkin sepakat di atas kesesatan. Kalau memang maulidun Nabi itu dianjurkan, kebaikan, lepas dari 3 generasi yang baik, berarti mereka sepakat meninggalkan kesunnah, meninggalkan kebaikan maulidun Nabi. Nasallallahu al-afiyah.